Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Denny Chandrianto. Saya guru biologi dari SMA 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kali ini saya akan memberikan laporan IKI, indikator kinerja individu untuk pemecahan masalah ya. Dengan judul meningkatkan kolaborasi siswa melalui pembelajaran cooperative learning dengan menggunakan tipe team game turnamen ya. Nah, yang pertama dari latar belakang masalah ya. Kenapa saya mengangkat masalah ini? Jadi yang pertama kegiatan pembelajaran yang cenderung monoton ya. Jadi kadang siswa itu ingin sesuatu yang berbeda di kegiatan pembelajaran. Lalu kemudian saya lihat juga kekompakan siswa di dalam kelas itu cenderung belum kompak, masih berkelompok gitu ya dalam satu kelas. Kemudian banyak juga siswa yang menyukai games, mereka suka bermain games atau permainan ya, tetapi biasanya mereka masing-masing aja gitu bermain gitu ya. Dan kemudian dari materi pembelajaran juga kalau saya lihat gitu sepertinya dari hobi mereka yang bermain game ini bisa kita integrasikan dengan lebih menarik ya, dengan menyenangkan. Kita integrasikan dengan pelajaran dengan metode pembelajaran menggunakan Teams game turnamen ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, selanjutnya dari latar belakang tersebut maka saya coba angkat sebuah solusi permasalahan itu dengan menggunakan pembelajaran kooperatif ya. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Oke. Lalu berikutnya model pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa ciri-ciri ya. Di antaranya yang pertama, untuk menuntaskan materi belajar, siswa itu belajar dalam kelompok secara kooperatif. Dan kelompoknya ini kita bentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang beragam ya, dari yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian jika dalam kelas juga terdapat siswa-siswa yang beragam suku, ras, agama, budaya, jenis kelamin dan sebagainya, maka kita upayakan agar dalam tiap kelompok itu terdiri dari suku, ras, budaya, dan jenis kelamin yang berbeda pula gitu ya. Dan salah satu ciri khas dari model cooperative learning ini adalah adanya penghargaan. Jadi penghargaan ini lebih diutamakan daripada kerja kelompok daripada perorangan ya. Nah, untuk cooperative learning yang saya angkat ini jenisnya itu adalah TGT ya, atau Teams Game Tournament. Oke, kemudian kita akan lihat seperti apa sih TGT ini ya, atau Teams Game Tournament. Jadi Teams Game Tournament ini mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Kate Edward. Ini merupakan metode pembelajaran yang pertama dari John Hopkins. Dalam metode ini nanti para siswa itu dibagi ke dalam tim belajar yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang berbeda-beda tingkat kemampuannya ya, jenis kelaminnya, dan juga latar belakang etiknya. Dan ini komponen-komponen yang melingkupi komponen TGT ya. Di antaranya nanti ada presentasi kelas, lalu ada kegiatan kelompok, ada games ya, dan ada turnamen. Juga yang paling utama di akhir itu ada penghargaan untuk kelompok. Untuk penempatan meja turnamennya seperti apa? Jadi desainnya seperti ini ya, desainnya. Jadi ada tim A, ada tim B, kemudian ada tim C masing-masing. Nah ini ya, masing-masing tim A, tim B, dan tim C ini di dalamnya itu ada personel yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nanti yang kemampuan tinggi, sedang, rendah ini mereka di istilahnya diturnamenkan dengan kelompok yang lain ya, dengan tim-tim yang lain. Oke, lalu selanjutnya bagaimana langkah-langkah pembelajaran Teams Game Turnamen ini. Jadi yang pertama itu ada pengajaran dulu ya, ada pembelajaran dari guru ya. Ini singkat saja, melingkupi secara umum saja.
dari materinya, lalu kemudian ada belajar dalam lingkup tim. Nanti para siswa mengerjakan LKPD dalam tim mereka untuk menguasai materinya ya sebelum diturnamenkan. Lalu nanti ada turnamen. Nanti para siswa akan memainkan game akademik dalam kemampuan yang homogen dengan meja turnamen 3 peserta ya. Jadi kompetisi dengan 3 peserta di dalamnya. Lalu yang terakhir itu ada rekognisi tim. Nanti skor tim itu akan dihitung berdasarkan skor turnamen ya, skor turnamen anggota tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil melampaui kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, nah ini langkah-langkah dalam pembelajaran Teams game turnamen. Lalu berikutnya, apa sih keunggulan kita menggunakan Teams game turnamen? Ini siswa tidak terlalu bergantung pada guru dan akan menambah rasa kepercayaan diri ya, PD, dengan kemampuan diri untuk berpikir secara mandiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar bersama siswa lainnya tentunya ya. Lalu yang kedua, ini nanti ada mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan secara verbal dan membandingkan dengan ide orang lain ya. Kemudian menumbuhkan sikap respek pada orang lain dengan menyadari keterbatasan dan bersedia menerima segala perbedaan, juga akan membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Nah, yang kelima, meningkatkan prestasi akademik ya, kemampuan sosial termasuk mengembangkan rasa harga diri, percaya diri, hubungan interpersonal ya, dan juga kemampuan mengelola waktu dan sikap positif terhadap sekolah. Yang lainnya, yang keenam, mengembangkan kemampuan untuk menguji ide dan pemahaman siswa serta menerima umpan baliknya. Jadi walaupun di sini ada permainan, tetap kita fokus terhadap pemahaman siswa terhadap materi ya. Oke, lalu berikutnya yang ketujuh, ini meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan informasi dan mengubah belajar abstrak gitu ya menjadi belajar real, dan meningkatkan motivasi belajar dan menghasilkan rangsangan untuk berpikir yang akan sangat berguna dalam proses pembelajaran jangka panjang tentunya ya. Oke, itu secara umum penjelasan tentang kelebihan dari TGT ya. Kalau kekurangannya bisa dilihat di tayangan ini, bahwa untuk merancang pembelajaran ini kita butuh waktu yang relatif lama ya untuk memahami filosofi pembelajaran tim gitu ya, sehingga siswa yang memiliki kemampuan lebih akan merasa terhambat juga oleh siswa lain yang memiliki kemampuan di bawahnya, dan ini biasanya perlu waktu lah untuk penyesuaian ini. Lalu yang kedua, penilaian pada metode ini penilaian didasarkan pada kerja kelompok ya. Oke, jadi sebenarnya prestasi yang diharapkan kan kita prestasi individu, tapi di sini yang ditampilkan adalah prestasi kelompok. Lalu kemudian dengan diciptakannya kondisi saling membelajarkan antar siswa, bisa jadi dapat menimbulkan pemahaman yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan harapan, mungkin aja itu terjadi ya. Dan yang keempat, itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah ya untuk mengkolaborasikan semua individu yang berbeda-beda latar belakang dan lain-lain. Oke. Nah, bagaimana implementasi dari perencanaan yang saya buat ya. Jadi yang pertama, saya menyiapkan persiapan materinya. Jadi materi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam kelompok dan dalam turnamen. Lalu kemudian saya menetapkan siswa dalam tim ya. Jadi setiap tim beranggotakan 4 sampai 6 siswa. Itu terdiri dari beberapa siswa yang pandai, yang sedang, juga yang kurang. Oke, lalu berikutnya nanti di dalam tim akan terjadi peristiwa perankingan siswa, menentukan banyaknya tim dan seterusnya ya. Nah, lalu berikutnya saya menetapkan siswa dalam turnamen. Jadi dalam meja turnamen itu akan terdiri dari 3 atau 4 orang siswa yang bermain atau berkompetisi dengan kemampuan yang seimbang atau setara dengan wakil tim yang berbeda-beda itu yang di dalam turnamennya nanti. Nah, selanjutnya implementasi di pelaksanaannya, yang pertama di pendahuluan saya melakukan apresiasi, memberikan motivasi kepada siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini secara umum pasti disampaikan seperti ini ya. Lalu di kegiatan inti kita menyampaikan materi pelajaran dulu gitu ya, kemudian tanya jawab dengan siswa, lalu kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar gitu ya. Dan selanjutnya saya memberikan tugas, yaitu memberikan LKS atau LKPD ya. Nah, di langkah berikutnya ketika pembelajaran menggunakan LKPD, saya mulai membimbing dalam kelompok gitu ya.
Nah, kemudian nanti setelah mengerjakan LKPD, nanti guru kembali membuat meja-meja turnamen yang terdiri dari wakil dari setiap kelompok gitu ya. Nah, nanti tiap kelompok akan memperoleh skor, dan guru akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang skornya paling tinggi. Oke, dan untuk penetapan siswa dalam turnamen gitu ya, ini diharapkan siswa yang bermain atau berkompetisi itu dengan kemampuan yang seimbang atau setara dengan wakil timnya yang berbeda ya ketika turnamen antar kelompok. Nah, kalau untuk asesmennya, penilaiannya, untuk penilaian proses belajar meliputi kerjasama dalam kelompok, keaktifan bertanya, antusiasme ya, mengikuti pembelajaran, dan juga disiplin dalam diskusi kelompok. Sedangkan untuk penilaian hasil belajarnya itu berupa tes tertulis ya. Oke. Dan dari hasil pemecahan masalah yang saya laksanakan, saya lihat semua siswa antusiasmenya tinggi ya, aktif dalam mengerjakan LKPD juga. Kemudian semua siswa mengikuti kegiatan games atau permainan dengan semangat dan gembira. Saya lihat kekompakan kelas mulai terlihat ya dengan melakukan permainan seperti ini, dan saya cek di hasil belajar mereka juga terjadi peningkatan hasil belajar. Oke, lalu di akhir refleksi, banyak siswa yang menginginkan permainan yang lebih menantang lagi. Jadi diharapkan mungkin pembelajarannya itu ada lagi pembelajaran yang berbasis permainan, tapi permainan yang lebih menantang gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai laporan IKI di bulan Oktober kali ini tentang pemecahan masalah menggunakan cooperative learning. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.